Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat mengumumkan lebih sedikit pemutusan hubungan kerja pada September 2025, namun rencana perekrutan sepanjang tahun ini tercatat sebagai yang terendah sejak 2009. Lembaga konsultan Challenger, Gray and Christmas menyebut pasar tenaga kerja Amerika Serikat saat ini dalam fase stagnasi. Hal tersebut ditujukan dalam laporan terbaru mereka yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat mengumumkan lebih sedikit PHK pada September 2025, namun di sisi lain rencana perekrutan sepanjang tahun 2025 tercatat sebagai yang terendah sejak 2009. Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat mengumumkan lebih sedikit pemutusan hubungan kerja pada September 2025, namun rencana perekrutan sepanjang tahun ini tercatat sebagai yang terendah sejak 2009. Temuan tersebut disampaikan dalam laporan Challenger, Gray and Christmas, perusahaan konsultan global di bidang outplacement. Menurut laporan, jumlah PHK yang direncanakan pada September turun 37% secara bulanan menjadi 54.064 orang. Meski demikian, sepanjang 2025, total pengumuman PHK sudah mencapai 946.426 orang, level tertinggi sejak 2020. Sementara itu, rencana perekrutan baru sepanjang tahun hanya 204.939 posisi, terendah sejak era Great Recession pada 2009. Laporan Challenger menjadi sorotan karena shutdown pemerintah Amerika Serikat telah menunda publikasi sejumlah data ekonomi penting, termasuk laporan ketenagakerjaan September yang seharusnya dirilis Jumat pekan lalu. Penundaan juga terjadi pada rilis klaim pengangguran mingguan, pesanan pabrik Agustus, data konstruksi hingga laporan perdagangan. Jika shutdown berlanjut, data inflasi konsumen, penjualan retail, pembangunan perumahan hingga inflasi produsen juga terancam tertunda. Wakil Presiden Senior Challenger, Gray and Christmas, Andrew Challenger, menyebut pasar tenaga kerja saat ini berada dalam fase stagnasi. Meskipun The Fed telah memangkas suku bunga acuan untuk mendukung pasar tenaga kerja, faktor lain seperti PHK massal dan penundaan perekrutan masih membayangi. Berbagai sumber IDX Channel. Harga minyak merosot sekitar 2% pada perdagangan di hari Kamis, mencapai posisi terendah dalam 4 bulan terakhir, dan penurunan ini memperpanjang tren pelemahan selama 4 hari berturut-turut akibat kekhawatiran kelebihan pasokan menjelang pertemuan negara produsen OPEC Plus akhir pekan ini. Minyak mentah berjangka Brent ditutup anjlok 1,9% menjadi $64,11 per barrel, yang merupakan level terendah sejak Juni. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate jatuh 2,1% menjadi $60,48 per barrel, terendah sejak 30 Mei. Adapun OPEC Plus disebut berpotensi menyepakati peningkatan output hingga 500.000 barrel per hari pada November, atau 3 kali lipat dibandingkan dengan kenaikan produksi Oktober. Di sisi lain, Badan Informasi Energi Amerika melaporkan persediaan minyak mentah, bensin, dan distilat Amerika Serikat meningkat pekan lalu seiring melemahnya permintaan dan aktivitas kilang. Dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street kompak berakhir di level rekor pada perdagangan di hari Kamis, dipimpin rally saham teknologi, namun investor tetap berhati-hati mencermati data pasar tenaga kerja sektor swasta di tengah berlanjutnya penutupan pemerintahan Amerika Serikat untuk hari kedua. Data selengkapnya di perdagangan di hari Kamis, Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,17% ke level 46.519, indeks S&P 500 menguat 0,06% ke posisi 6.715, sementara Nasdaq Composite Index menguat 0,39% ke level 22.844. Dari bursa Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa yang kembali menorehkan rekor penutupan tertinggi pada perdagangan di hari Kamis dipicu lonjakan saham sektor industri dan teknologi serta meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada bulan ini. Stocks 600 ditutup menguat 0,53% ke 567,6. Dan sebagian besar bursa kawasan juga menghijau dengan DAX Jerman melambung 1,28% di 24.422. Sesi Prancis melesat 1,13% ke level 8.056. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Bapak Henry Widiantoro, Equity Research Analyst Erdika Elite Sekuritas. Selamat pagi Pak Henry. Pagi Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami Pak Henry. Semoga kita sehat selalu Pak.
Amin, amin. Baik, bicara mengenai government shutdown yang mulai terjadi di hari Rabu pekan ini, sebetulnya bagaimana findings Anda, Pak Henry? Apakah pasar cenderung cemas terkait dengan data-data yang seharusnya dirilis, tapi karena government shutdown, data yang seharusnya dirilis tapi ditunda begitu? Bagaimana Anda menemukan hal-hal terkait dengan government shutdown di Amerika Serikat? Baik ya Mas ya. Kalau saya lihat efek dari government shutdown yang terjadi pada Rabu kemarin ya, sebenarnya kalau kita lihat ke market, emerging market seperti Indonesia harusnya ini jadi sentimen yang positif ya. Kita ada potensi untuk mengalami capital inflow sebenarnya, capital inflow dari advanced market seperti US, dan kita juga melihat bahwasannya ketika terjadi government shutdown di US, currency rupiah juga mengalami penguatan rally 4 atau 5 hari terakhir ini ya, which is kalau kita lihat secara historical ya Mas ya, government shutdown yang terjadi pada tahun 2018 di periode era pertama Trump itu, kalau kita lihat secara historical, trennya adalah emerging market itu bangkit. Market Indonesia, ISG, rupiah bangkit juga di situ. Nah, hal itu tidak lepas dari apa? Tidak lepas dari capital inflow yang terjadi ke Indonesia akibat adanya government shutdown, akibat adanya ketidakpastian yang ada di US itu sendiri, Mas. Opportunity saya lihat di situ ada untuk indeks dan emerging market pada umumnya. Baik, daripada cemas, tapi kemudian pelaku pasar domestik melihat potensi cuan begitu ya. Ketika ada ketidakpastian di Amerika Serikat, ada satu komoditas yang dijadikan safe haven, salah satunya adalah emas yang mendekati rekor tertinggi begitu. Dampaknya terhadap emiten emas. Kita langsung spesifik menarik garis merah ke emiten berbasis produsen emas di dalam negeri. Bagaimana Anda melihat implikasinya, Pak Henry? Baik, kalau kita lihat ya Mas ya, implikasinya. Kan kita lihat terlebih dahulu government shutdown ini menjadikan instrumen safe haven seperti emas itu lebih menarik apabila dibandingkan dengan currency yang ada di US. Terus implikasinya ke apa? Market kita merespon hal ini sebagai hal yang luar biasa ya. Kita lihat rally yang terjadi pada emas belakangan ini menjadikan pergerakan saham-saham produsen emas juga mengalami rally lumayan, atau bahkan kita lihat sangat signifikan kurang lebih sebulan terakhir ini ya Mas ya. Nah, rally ini menurut saya sudah mulai terprice in. Ada potensi untuk terjadi konsolidasi dulu untuk saham-saham emas. Nah, kalau kita lihat satu persatu dari emiten yang ada ya, kalau kita lihat sebagai contoh Antam. Antam ini kita lihat berapa minggu terakhir mengalami konsolidasi, mengalami pelemahan, di mana hal itu sudah memprice in pergerakan harga saham, pergerakan harga gold yang terjadi kurang lebih rally-nya 2 pekan 3 pekan terakhir. Nah, berbeda dengan BRMS. BRMS juga demikian, Mas. Saya rasa harga sekarang di harga dekat-dekat 1000 ini menurut saya adalah bagian dari respon pergerakan harga emas yang rally akibat adanya government US yang terjadi shutdown itu sendiri. Nah, kalau kita lihat saham-saham emas lainnya yang mungkin lebih high beta jika dibandingkan dengan Antam ya, kita lihat mungkin ada Archie dan juga ada PSAB ya Mas ya. Kendati memang produksinya tidak sebagus Antam dan BRMS, saya melihat bahwasannya di dua emiten ini mempunyai high beta ya. Ketika harga emas mengalami rally penguatan signifikan, saham-saham ini, dua saham ini baik Archie maupun PSAB itu mempunyai pergerakan yang lebih liar jika dibandingkan dengan saham-saham yang punya cap besar seperti Antam itu sendiri. Baik, kalau saya lihat pergerakan dari harga Antam sendiri kemarin mengalami pelemahan begitu ya. Sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah anomali, dan sejauh mana ini sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk pelaku pasar bisa masuk melihat kemudian potensi yang menarik dari komoditas emas sendiri yang Antam juga mungkin akan terkatrol gitu. Yep. Ya, Antam sempat terkoreksi yang seperti tadi saya katakan ya Mas ya. Ini tidak lepas dari apa? Kalau kita lihat secara fundamental, kinerjanya cukup cemerlang di semester pertama ini atau tahun ini lebih tepatnya di situ. Nah, ini tidak lepas dari pergerakan harga emasnya. Namun selepas itu kita juga harus melihat bahwasanya emas itu Antam itu nggak cuma jualan dan produksi emas saja, dia juga jualan nikel. Yang mana hal itu menjadikan pergerakannya sedikit lagging. Nah, kalau kita bandingkan dengan Archie, terus kemudian Harta, itu kan fokus emas ya, BRMS, itu lebih bergerak liar. Nah, koreksi yang terjadi ini sebenarnya menurut saya adalah koreksi yang sangat wajar ya. Karena kita lihat secara historical kan Antam itu mengalami penguatan lebih dari 100% dalam periode 2 bulan terakhir ini. Nah, selepas itu juga kita harus melihat ya Mas ya, secara fundamental sebenarnya ini Antam
seperti yang tadi saya katakan cukup bagus. Nah, kita lihat akumulasi asing ya sebagai global playmaker di market Indonesia. Salah satunya di sini juga kita lihat ada akumulasi kurang lebih udah terjadi selama 3 bulan 4 bulan terakhir. Namun sebenarnya di harga wajar saat ini di 3.800 yang sempat tercapai saat itu menjadikan pergerakan harga Antam itu cenderung terjadi aksi profit taking, di mana aksi profit taking itu tidak terjadi pada hanya melulu pada investor lokal, namun juga terjadi pada investor asing, yang mana pelemahan Antam yang terjadi kurang lebih sepekan 2 pekan terakhir ini menurut saya adalah bagian dari opportunity yang menurut saya masih cukup bagus secara fundamental maupun secara teknikal. Secara teknikal kita lihat ya, konsolidasinya udah relatif lebih sehat ya, udah cenderung sideways untuk Antam itu sendiri setelah rally penguatan signifikan. Oleh karena itu peluang yang saya lihat di Antam ini menurut saya adalah masih sangat relatif besar sih. Baik, koreksi yang ada bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke harga terdiskon begitu ya, karena secara potensi fundamental sendiri Antam menarik begitu. Baik, lalu bagaimana dengan volatilitas dolar Amerika Serikat terkait dengan government shutdown? Sektor-sektor mana yang nampaknya ini mungkin sangat sensitif lah terhadap volatilitas dari dolar Amerika Serikat sendiri? Kalau kita lihat dolar ya Mas ya, akibat government shutdown, kita lihat kan rupiah belakangan ini terapresiasi 4 atau 5 hari terakhir ini, bisnis itu nggak pas dari government shutdown yang terjadi di US di situ. Nah, kita lihat ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk investor lebih hati-hati untuk melihat rilis data ekonomi yang mungkin akan terhambat seperti Fed rate, terus kemudian NFP payroll yang mungkin itu juga akan sangat berpengaruh ke market atau sentimen secara makro itu sendiri. Nah, dampaknya ke ke market. Nah, ini mungkin akan cenderung ke sektor-sektor saham-saham yang punya kaitannya dengan emas ya. Kita lihat emas masih akan bergerak lagi. Nah, terus kemudian setelah emas itu sendiri kita juga akan melihat dampak positif dari emiten batu bara itu sendiri. Karena emiten batu bara di Indonesia mostly itu ekspor ya, seperti agro, terus kemudian ada inti dan sebagainya. Yang mana ketika dolar mengalami pelemahan harusnya ini bagus juga. Terus kemudian namun di sini mungkin akan punya sentimen positif juga untuk apa? Untuk saham-saham sektor properti di sini ya. Nah, di sini kan ketika dolar melemah, safe haven naik, the Fed rate kemungkinan besar akan menurunkan di situ. Namun ini agak sedikit lambat. Nah, kita lihat sektor properti juga menarik juga di situ karena ketika ada tendensi Fed rate yang turun karena memang data ekonomi juga sudah cukup mendukung, properti harusnya akan cenderung positif juga di situ, Mas. Baik, kita akan membahas saham-saham pilihan usaha jeda berikut ini, Pak Henry dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.